Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Gus Mukhlason yang saya banggakan dan saya muliakan. Saya minta sedikit penjelasan tentang tadi Gus Mukhlason menyinggung tentang Allah yang tidak melihat laku syariat, artinya Allah hanya melihat lagu ruh ya. Padahal Rasulullah diutus ke dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu membentuk akhlakul yang karimah, yang bersifat syariat. Untuk pertanyaan yang kedua tentang jadab, apakah seorang yang telah jadab itu dalam hatinya itu juga merasa bahwa dirinya itu jadab? Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, asatid wa asatidah, sedaya pengurus Padepokan Al-Fakir lan sedaya jamaah ingkang rawuh utawi ingkang wonten jawi. Alhamdulillah, dalam kesempatan dalu kala menika kita masih diberikan Allah satu hidayah inayah sehingga kita bisa ngelajengake ngaji bareng rutin setiap Jumat legi malam Sabtu nggih, Sabtu paing, Jumat malam Sabtu, Jumat legi malam Sabtu, Sabtu paing. Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan membahas beberapa orang golongan yang pada saat di dunia itu tergolong orang taat, tergolong orang patuh, bukan ahli maksiat, tapi beliau iku ahli taat. Ning akhire ahli neraka. Piye taat kok ahli neraka? Nanging juga wonten ahli maksiat akhire ahli swarga. Bingung nggih, bingung. Sebab miturut ilmu matematika, kalau maksiat mendapatkan azab berarti pantas jadi ahli neraka. Sedangkan siapa yang taat akan mendapatkan nikmat, tapi akhiri ujungnya iku ahli neraka. Allah, kalau angsal ngoten nggih kawit bingung, Mbak. Mungkin ini ahli ibadah, ahli sembarang kalir. Kok
jebule jadi ning rokok al rokok. Man hum sinten mereka niku. Yang pertama adalah mujahid. Mujahid niki orang dalam keadaan mati syahid dalam medan pertempuran karena belo agama, belo negara. Dia terbunuh, tetapi ketika saat dia menjalankan proses mujahid iki supaya diam-diam orang lain tidak mengerti, supaya namanya tercatat sebagai syuhada. Syuhada niku berarti wong sing mati syahid. Manusia lain teman-temannya tidak tahu kalau di dalam hatinya itu ada semacam pengharapan karena biar dimasukkan golongan-golongan wong mati syahid atau syuhada. Wis, itu yang pertama. Terus yang kedua, syuhada iki walaupun syahid dunya dikatakan syahid dunia karena anggapan banyak orang dia mati di tengah pertempuran bela agama atau negara. Bapak Ibu, diam-diam dalam hati si syuhada iki Bapak Ibu masih ada tendensi terhadap Allah supaya si syuhada iki betul-betul masuk surga. Jadi olehnya dia niku perang tidak lillahi ta'ala, masih ada karena satu, biar dicatat sebagai syuhada terus dimakamkan di tempat khusus, tempat para syuhada. Kedua, diam-diam di dalam hati olehnya berperang itu semata-mata ingin masuk surga. Padahal semboyan atau rumus siapa yang mati di medan pertempuran dikarenakan bela negara atau agama itu disebut mati syahid. Iku bahasa syariat Pak. Nek gak dikei ngunu ya mboten budal. Sami jenengan kali kula nek tauhid tingkat la ilaha illallah dengan la ilaha illahua, kalau tidak dibilang siapa yang berjamaah tak kasih, siapa yang berjamaah tak kasih 27 derajat. Kalau tidak dikasih itu yo gak gelem budal. Mumfaridan sak derajat, ya sak derajat, jamaah yo sak derajat. Ayo pilih pundi zaman. Umpami jamaah gak jamaah 1 derajat, yo kira-kira akeh wong sing gak budal. Dewe situ jamaah yo situ dewe ae. Iku sebetulnya liab luakum, nguji nang kita.
Karena 27 apa karena Allah? Tapi ini tidak bisa dibantah, Pak. Nggak bisa dibantah. Kalau hati ini masih duduk di tauhid la ilaha illallah wa huwa, tetap seperti itu. Tidak saya, tidak jenengan, pasti seperti itu. Kan diterangkan di dalam hikam tentang al-ubad, coba. Al-ubad itu ada 3 golongan. Al-ubad itu ahli ibadah. Siji ibadahku krono disawang menungso. Loro ibadahku iku krono ada tendensi surga nang Gusti Allah. Telu ibadahku iku krono memang betul-betul karena Allah, tidak karena siapa-siapa selain Allah. Iki pada tingkatan tauhid sendiri-sendiri. Manakala tauhid kita masih ada di tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah, tetap masih selain Allah. Lesan kita aja yang mengucapkan lillahi ta'ala. Praktek mboten saged, Pak. Mboten saged. Kecuali sampun minggah di tauhid la ilaha illa anta, apalagi sampai ke ana, baru temriki sambung terhadap lillahi ta'ala niku sambung. Mujahid tadi ing pandangane wong iku apik, Pak. Sedone karena membela agama atau negara. Ning mungguh Allah mengke dhisik, nanti dulu. Allah mandang tidak dari sisi fisik, Pak. Allah akan memproses atau memfilter, betulkah olehnya Syiah Mujahid ini tadi betul-betul karena aku. Sampai ada satu keterangan Allah memasukkan surga satu hamba itu tidak karena sholatnya, tidak karena zakatnya, puasa hajinya, tidak, karena rahmatku. Lah ngeten nggih. Oleh sebab itu janganlah kau sembah nama dan zatku, sembahlah aku. Itu berarti bahasanya tauhid sampai kali kula wajib sampai ndumugi tingkatan yang puncak, yaitu ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sampai di situ. Jadi antawis kaono kari ana tok. Tadi Allah sing endi gak mudeng. Kemudian naik huwa dia jauh. Terus munggah sekedik anta. Berarti iki wis meh nang ihsan panjenengan. Berarti ide Gusti Allah. Tondone ning ati sampai kali kula merasa selalu disawang Gusti Allah. Makanya mengapa di dalam Sirul Asrar ikut tahapani wonten 3 ada di situ. Nek sampai pun hakul basirah, bener iman sampean, sodapta sudah benar iman sampean iku, maka disitulah sampai pada la ilaha illa ana, hanya aku yang ada, selain aku tidak ada. Makanya jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah zatku, tapi sembahlah aku. Bukan aku dalam bentuk soli, Pak, bukan dalam bentuk aku makhluk diri, mboten. Jadi aku dalam hal ini adalah
pun iku musyahid. Kedua niki wonten golongan, hati-hati kula mboten nyalahke, mboten, kula cuman nggugah utawa ngritik tapi bangun. Golongan siapa yang kedua? Ketika saat di dunia taat ning jebule akhire iku dadi ahli neraka. Itulah para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang disuruh ceramah sampai tekan Gresik, tekon dia ahli ceramah, ilmunya mumpuni Pak, baik ilmu fuqahanya ya, ilmu mustalah hadisnya, ilmu Qur'annya, bahkan ilmu tauhidnya sekalipun. Niki kan sae Pak nggih, monggo menungso. Wah sae Pak, jelas. Mungkin banyak orang berpendapat golongan iki mesti golongan wong sing soleh. Memang Pak iki pandangan manusia. Tapi pandangan Allah, bagaimana Allah memandang? Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Didelikne kaya apa, disembunyikan kaya apa, isi di dalam hati hamba tersebut pasti ketahuan dening Gusti Allah. Ternyata ulama yang bagaimana Pak? Apa seluruh ulama? Mboten. Ciri orang yang alim, ciri ulama sesuk ning akhirat iku mau jebule ahli neraka adalah ulama yang ketika saat dia mengajarkan entah ilmu fuqaha, entah ilmu Quran, entah ilmu hadis, bahkan ilmu tauhid sekalipun, diam-diam di dalam hatinya loh Pak, ada sesuatu supaya dipandang manusia, ada sesuatu biar diwahkan manusia lain. Sampai Syekh Ibnu Athaillah dawuh, pujaan masyarakat, pujaan jamaah itu adalah wiso, racun yang mematikan. Sampai dimasukkan dalam satu makalah ini, seneng kuwi yo nek dicaci masyarakat tapi susah nek dipujo. Ngene iki gak mudeng Pak. Di dalam teori hukum syariat mboten mudeng, gak masuk. Mestine nek dipujo kongkon bangga, nek dicaci kongkon susah. Nek dimulyakno wong iku seneng ngger, tapi nek kuwi mau dicaci ya susah. Istilah orang jual beli, kalau payu dagangane kongkon susah, kalau gak payu kongkon seneng. Subhanallah. Iki wau kula sik ana krana pengin diwahne orang lah. Jadi diam-diam hati saya itu mengharapkan pujaan orang lain supaya orang liya mujo. Tenan Pak, ilmu fuqahanya, fikihnya, ilmu hadis Qur'annya, bahkan ilmu tauhidnya, biyuh lega Pak nek diterang nih. Tapi kula di tengah-tengah itu tanpa Anda sadari, dalam hatiku pengin diwahke wong liya. Wis otomatis mohon maaf Pak, niki akan duduk ditakholi, iku pasti. Dalam hati saya pasti ada rasa yakin, keimanan bahwasanya datangnya
ilmu ini tadi sumbernya dari saya makhluk, itu pasti Pak. Nah ini miturut pandangan Gusti Allah, kula niki mboten ahli rahmat tapi ahli azab. Pun wis saiki tak lepas krono dipuja wong wis ra enek. Lepas, tapi ning kuno kula arep-arep tendensi yang Allah katakan atau Rasulullah katakan termasuk ilmu yang bermanfaat yang tidak pernah putus, ya dah. Ketika tak ajarkan si A mengajarkan si B, ya, si B mengajarkan si C sampai Z. Manakala ilmu itu diamalkan, Quran itu dibaca, sing jarini mungkin sampean krungu, engko aku ya oleh dum-duman. Nggih mboten. Niki keterangan sing kula weruhi, keterangan kados ngoten. Misale kula muruhi panjenengan maca bismillah, wis asale ora iso tak wuruhi maca bismillah. Selama jenengan iki mang ngamalno bismillah, kula nggih kedrodosan ganjarane. Terus begitu. Pak. Iki pandangan hakikat, bukan pandangan syariah. Manakala saya masih ada kata-kata, niat kekarepan, maksud dan tujuan seperti itu, secara otomatis kula niki roh iku sik duduk di takholi. Iki ahli taat ning jebule mlebun roh neraka. Siji mujahid atau syuhada, loro ulama. Walaupun kula niki dipandang fasih maca Qur'ane lan sak piturute, tapi ning atiku isih pengen disawang wong, diwahne wong, dan atau kula sik mengharapkan ngapunten ilmu yang bermanfaat tadi sing selalu tidak putus terhadap saya. Idza mata benu adama ing kotoa lamun illa min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak putus. Siji termasuk sodakotin jariyah, loro ilmu yang bermanfaat. Niki karena apa? Karena saya duduk di takholi. Mesti dalam iman saya, dalam hati saya niku Pak nyun sewu, melibatkan keakuanku yang berperan. Nah, ketika saat hati kula melibatkan iman, yakin, keakuanku, otomatis Allahnya itu nyese dalam hatiku, nyese. Itulah namanya ego. Jadi sambung rasa netep yen semua yang berperan, yang berafal ini Allah, dalam hati saya nggak ada, mboten wonten. Karena tauhid saya ada di la ilaha illallah dengan huwa. Kan ada sekawan toh Pak ning Quran itu tentang tauhid la ilaha illallah, kemudian illa huwa illa anta, ketiga illa ana. Pun niku dua iki masuk dalam takholi tasian ati. Pun ketiga adalah orang dermawan.
dermawan. Sama Pak. Dermawan karena bondo kula niku ukeh, pabrik sak Gresik niku wekku kabeh Pak. Paribasan nggih, paribasan. Tidak ada anak yatim terlantar, nggak ada ning Gresik. Fakir miskin tak jamin sedoyo. Ringkes kata 8 asnaf, 8 golongan yang di dalam Al-Quran Allah katakan yang wajib mendapatkan zakat itu semuanya itu wis nggak kekurangan. Ben bulan tak jatah segini wis tah. Beliau-beliau itu wis gak katik nyambut gawe, nikmati bondo kula. Wong kula niki sugih sak Gresik Pak. Wong pabrik wekku dhewe kok ya. Semuanya. Lah, tetapi nyun sewu dalam hatiku apa yang ada tertampil jenengan tidak mengerti Pak. Ada kalanya kula masih pengen dipuja wong sebab dermawanku. Masjid tuh endi wae sing sanjake kurang apa wae wis langsung butuh piro cair, butuh piro cair. Seneng Pak ya ngeten iki nggih. Engko dhisik. Engko dhisik. Sama dengan keterangan di depan tadi, apakah itu ingin dipuja atau dijok nih wong, diwah nih wong, dan atau ada tendensi terhadap Allah selain Allah, tendensi yaitu masalah pahala, masalah surga. Nyatanya itu jare gombloh di angan-angan, hanya di angan-angan. Pandang sudut kacamata hakikat seperti itu. Sebab yang dimaksud lillahi ta'ala itu tidak ada campur tangan siapapun, hanya Allah. Ini tauhid murni ada di situ. Jadi nggak ada persekutuan terhadap yang lain. Lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena selain Allah. Mulai dari awal sampai akhir semua karena Allah. Berhubung tauhid saya masih ada di la ilaha illallah, pasti hati kula duduk di takholi. Itu pasti. Apa sebab keterangan ini memberikan jatuhan terhadap golongan kita di antara tiga itu? Nyun sewu, supaya kita yang ada di antara tiga golongan itu munggah naik tingkat tentang tauhid. Pun sampean buka di dalam surah Al-Imran ayat 3 setunggal. Allah katakan, Muhammad, surat Al-Anbiya, mohon maaf, surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, saya tidak akan mengutus utusanku sebelummu. Maksudnya secara syariah adalah Nabiullah Adam sampai Nabi Isa, kecuali tak gawani, tak amanai tentang masalah wahyu siji iki sebagai inti daripada wahyu yang tidak terhitung jumlahnya. Apa itu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ajaan dengan wahyu ini umatmu untuk mengenal aku sampai di tauhid ini. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku.
Aku niki Pak yang kula maksud jenengan iki ruh itu sudah duduk di tajalli, bukan di takholi. Takholi niku kan ning ati sampean iki sing muncul aku hamba atau makhluk. Contoh, nang atiku ana rumangsa yakin sing nulis iki aku makhluk, sing tausiah iki aku makhluk. Jadi atiku itu nyawang makhluk ngoten lho Pak. Niku namanya takholi. Lah, setelah takholi ada proses namanya takhali. Sebelum kita nuju tajalli. Bapak Ibu, nek wis tauhid sampean iku nek nggone anta wa ana khususnya, maka bisa tajalli. Terus di dalam anta inilah proses takhali Pak. Anta iki sing anta. Apa? Di sini ada pintu pertama pensucian. Pensucian. Lungguhe di Syu'arul Basyirah. Ketemu dzikir sirul asrar di pintu yang pertama Syu'arul Basyirah, fungsinya adalah pensucian. Ini sing tak maksud takhali, membersihkan diri dari beberapa kotoran hati, yaitu atas keakuan makhluk. Jadi ning jagate atiku rupa makhluk Pak. Ya makhluk diri aku hamba, makhluk diri jenengan, makhluk siapapun. Kula yakin iku semuanya makhluk yang berperan. Gampangane, kula yakin sing duwe obah iki ayang-ayang iki iso obah. Keyakinan saya ada di situ karena saya melihat ayang-ayangnya. Sama dengan hal itu. Loh, kalau di Syu'arul Basyirah sudah jenengan laksanakan, barulah kita naik ke bertemu liko. Liko bertemu Ainul Basyirah. Bertemu. Berarti ruh itu bertemu Allah. Ruh liko pada Allah. Dikatakan ruh liko datang Allah, ruh hancur, Allah juga hancur. Nama-nama ruh, nama Allah iku fana, la ibsorun wa mubsorun wa basor. Lah nama apa iku? Pun kula dengan jenengan ning tengah ikilah sing tak maksud tanpa nama. Dalam ayat lain mengapa dikatakan laisa lahu kamislihi syai'un. Mengapa kita anggap kosong? Karena melihatnya mata dohir Pak. Kalau kita melihatnya dengan mata dohir, maka mengatakan kosong. Sing wujud tertampil bleger kula jenengan. Lah ngoten nah. Coba sampean lihat dengan Ainul Basyirah. Justru sing kosong iki bleger jenengan kula. Selain Allah iku fana, selain tanpa nama tadi. Ikilah sing maksud sing kosong justru iku berisi. Sing kita anggap gak ono kosong iku hakikate wujud ada. Kemudian yang tadinya kita anggap ada sebab diadakan iku hakikate tidak ada alias Adam. Iku nek wis Ainul Basyirah iki jalan Pak. Nek Ainul Basyirah iki mau wis kebuka tabire baru iki mboten ngomong kosong niki.
Kita ngomong kosong karena memakai mata dohir. Ya iki antara saya dengan panjenengan tengah-tengah iki Allah wujude kita anggap kosong toh? Kosong. Karena kita melihat mata dohir. Coba kalau mata batin. Tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa Allah. Kecuali semuanya dibeki Allah pun. Allah sing tak maksud bukan nama Pak, bukan nama. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah liko pintu kedua, pintu ketiga adalah hak sodakta, imanmu wis bener. Ngoten. Wis nek wonten hakul basyirah ya, wis mboten saged diubah Pak. Iku artine jenengan iku ning lungguh ning tajalli netepno aku ni Allah. Artinya iman iki lho, iman wis gak ono sakliyane Allah pun. Detik-detik iman sudah tidak selain Allah, tatkala jenengan kali kula niki sudah dikatakan makrifat pada Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahi ta'ala. Huwallahu ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah, tanda orang yang sudah makrifat adalah tidak pernah hatinya iman, apa yang muncul pada dirinya itu dari dirinya makhluk. Berarti dia sudah melewati tahali. Bal yusyahiduna, justru beliau itu bersaksi, meyakini, menyembah, beriman annal fa'ilah, yang menjadi isim fa'il, yang menjadi pelaku sesungguhnya itu wallahu ta'ala. Orang yang seperti inilah Pak baru dikatakan wong sing sabar. Contoh Kanjeng Nabi, ditapuk pipi kanan mboten balas, malah diwehno pipi sampai waktu wonten kaum Taif niku ya. Bayo terang-terangan ajaran beliau iku monggo beliau iku hak bener, ditolak mentah-mentah sampai kaum Taif. Tidak hanya ditolak, bahkan dilokno sesat, bahkan Rasulullah itu dicidrai. Kemudian malaikat Jibril memberikan jasa, ya Muhammad piye kaum Taif tak bleke gunung Uhud piye? Jawabannya napa Pak? Ojo Bril, memang mereka belum mengerti. Engko bengi angen-angen sadar hidayah teko. Nek gak ngono anak putune dadi pengikutku. Sampai sakmono Rasulullah. Itu pertanda berarti jiwa Rasulullah itu hidup selalu. Makanya jenengan apa onek ngekholi memperingati iku kok maulid kok buat doni lah, ngoten nggih. Di situ maksudnya. Karena Rasulullah selalu hidup. Maulid niku kan hari kelahiran. Lah hari kelahiran tidak bisa dipisahkan dengan fitrah. Berarti beliau ruhnya itu selalu fitrah. Wong kita hanya memperingati toh, nggak ada tindakan untuk memfitrahkan diri sendiri. Ya tuas mbeleh PT, tuas ngetokno opo. Tapi hikmah dampaknya itu tidak terhadap kita. Mestinya Pak, fitrahkanlah jiwamu dari perkara-perkara yang mengotori hati. Iki golongan wong sing taat, tapi jebule ana neraka.
Contone kula wau waktu laku dadi mujahid, syuhada, atau menjadi ulama, atau menjadi para dermawan, kula si enek tendensi selain Allah, selain Allah. Bener Pak, lillahi ta'ala ucapanku, tapi ora iso tembus. Sami kali kula niki lho maca zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nek mboten gecoki wis duweni ijazah, wis warisan, duweni warisan sirul asrar, mboten saged tembus. Jebule sampean kali kula wonten karomah dan hikmah. Wonten mriku ilmu hikmah, ilmu karomah. Mboten saged wusul datang Allah, tembus mboten saged. Lah, akhire piye tandane ning donya kula niki nek dilokni wong ya mesti muring-muring, gitu. Dan atau perkara sing gak nyenengi ya jelas metotok kula. Tapi coba Rasulullah boten blas. Justru beliau jawab, jarno bril iku siji ya mungkin dereng ngerti, diapakno wong durung ngerti. Laksana wong mripate ra ketok dikongkon mlaku akhire keceblung. God iku ya gak salah sebab mripate ora ketok dalan. Ngono Rasulullah. Kalau kita coba Pak ya napa? Ketika kita berdakwah, ketika kita dicaci wong karena iki ditapuk wong, kira-kira jenengan piye? Wong nggo sepeda motor diserempet sepiyone pedang ngono mau wesuh kok ngegem-ngegem. Kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya wis ayo belajar Pak, niru Rasulullah semaksimal mungkin. Ra iso 100% ya 80, ra iso 80 ya 50. Sing penting mek ngeten kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Jangan kau belajar ilmu, laku, mempraktekkan hanya syariat saja dariku, tetapi juga sak hakikatnya. Jikalau kau sak hakikatnya dari aku mengikuti, bisa kau sampai marifat. Kalau kau sudah sampai bisa marifat, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kau pasti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Syarat jadi kekasihnya Allah, kita yang wis kadung hati atau roh mencintai selain Allah berupa hubbus syahwah, itu harus kita sisihno dengan cara kholwat, dengan cara uzlah, tumpaan dzikir sirul asrar. Baru Pak luntur niku mangke. Enggal titik luntur apa ning jero ati mangsing seneng terhadap selain Allah, enggal titik pun boten langsung, boten dikire enggal titik kanggo ngelunturno, boten bim salah bim langsung ilang kabeh awak demoro wis gak seneng sampai lihat. Ndak, semua ada proses di mana Allah mengikuti terhadap proses terhadap hamba-hamba yang lain. Artinya setiap hamba Allah yang dikehendaki Allah hidayah, tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Artinya dibimbing terus Pak kita itu oleh Allah, si A, si B, si C dan seterusnya, sampailah pada titik puncak di mana Allah mengatakan itulah makom jam'i, makom di mana jenengan kali kula iku mang sudah dikatakan sudah ning singgasana dan bertemu Allah. Itulah yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi utawi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah semuanya pun iku ahli tok. Kemudian ahli maksiat, tapi engko ojo disimpulno ngene lho Pak, wis aku milih maksiat ae terus.
Sing penting kritirane ngenten-ngenten. Sebetulnya itu tidak jauh berbeda Pak dengan ini. Dikatakan maksiat iku syariate fisike. Tapi ketika dia dikatakan maksiat, dia tidak tahu kalau itu maksiat. Ya apa Pak nih? Wonten tiang satu kampung iku kebanjiran. Terus orang itu sak kampung itu mencari tempat yang paling tinggi, katakan teng mriki masjid, kabeh melumpuk ning masjid. Salah satu di antara orang itu bar manten, tamune durung buyar, banjir teko. Wis ana sing kenyut, ana sing apa. Akhire ana nggone masjid. Ning masjid niku Pak, mantun isak iku sanjange tenang sing wedok. Dik, tak enteni nisor jidor ya. Ngertos jidor nggih? Nisor jidor. Lapo Mas? Kita kan habis kemanten anyar, banget nggih. Dasare bojone iku rambute dawa. Bosok jam piro Mas? Jam 12 malam wong padha turu. Jam 12 malam garwa sampeyan iku mboten tangi turu sampai esuk sampai subuh. Lah ngono iku ana wong katuken, wong wedok liya katuken kepingin turu nisor jidor. Pas iku wong wedok iku rambuté endek. Bosok. Sing lanang mang mara iku bojoku sono nisor jidor. Iku atine ngomong ngoten. Diparani tenan Pak, yes ngono kuwi kula gak cerita seterusé. Sing wedok iku mang ya ngono kok ya meneng ae ngoten lho. Meneng ae. Terus binjinge niku sanjang sing lanang. Dik piye Dik? Sepurane Mas aku mambengi gak iso tangi. Lah kaget nggih. Lho, aku ambek sapa? Lho niku termasuk kula wastani maksiat tapi orang ngerti maksiat. Iki pandangan syariat gak apa-apa Pak. Tapi sing kula maksud jenengan iki maksiat secara zahir dihadapkan Allah perkara maksiat, tapi sampai sudah kefanaan diri Anda. Wis maksiat napa mawon lho ya. Maksiat apapun, tapi ketika berlakunya maksiat ini di dalam hati sampean itu sudah kehilangan aku panjenengan. Yang tertampil akunya Allah. Iki cara bahasa pandangan menungso ahli adab ahli neraka, tapi Allah mengatakan ahli surga. Pertanyaan saya ngeten Pak, masalahnya bisa jadi sampai niku gaen-gaen wis aku maksiat ae sing penting atiku duduk di tajali. Pertanyaan ingin ayat dikoreksi nggih, ayat dikoreksi. Betulkah ketika kita dihadapkan maksiat Allah itu hati ini, ruh ini sudah tiada? Betulkah yang berlaku Allahnya di dalam jagat hati panjenengan? Niku kudu dikoreksi Pak. Sebab iki ada hubungannya dengan syahwatul farji. Estu syahwatul farji dan lain sebagainya. Pokok intine kita ketika dihadapkan bala, dihadapkan maksiat, hati tajalinang Allah betul-betul berarti iki ahli surga ing pandangan Allah. Nek pandangan menungso tetep Pak ahli neraka. Di daerah kula niku sekitar tahun 9 desa kula piyambak. Kalau nggak salah tahun 99 Pak. Wonten lari sedo. Sedo niku peminum. Ngerti peminum nggih men? Pemabuk. Pemabuk lari 4 termasuk lari nggen kula kali. Terus lari Jawi kali. Terus si polisi bosok kula takok arek papat iku antangan kuat-kuat
kekuatan. Esok tumuga esok Pak ngombe. Ternyata laringgen kula loro niki siji petung dina gak tangi. Marang mlebu rumah sakit. Opname niku lho Pak, opname. Tapi situk langsung isdet. Lah meniku wak mudin bingung Pak. Kan biasanya ngono, niki tiyang sae napa sae? Lah ngoten nggih. Bingung Pak Mudin. Kating tak ujubno iki tiyang Islam napa mboten, jelas ta mriku KTP-ne Islam. Mancik niki tiyang sae napa mboten? Iki gak wani Pak Mudin. Mergae wis umum roh kabeh nek dhek matine mabuk. Akhirnya napa? Jadi persoalan. Pandangan manusia pasti mati mabuk iku su'ul khotimah. Pandangan manusia nih Pak ya, kacamata syariat. Karena matinya dalam maksiat. Tapi bagaimana pandangan hakikat? Ntar dulu. Awak mangombe bang betul-betul tak jali Allah apa piye? Berangkati ae rasa wedi kalah, tantangan. Ya wis sampai nilai dhewe. Sing nilai jero iku Allah. Sing nilai jaba iku umumi manusia juga bisa menilai. Dirujukno nang hukum syariat bagaimana? Kalau ini matinya keadaan seperti ini, maksiat jelas su'ul khotimah. Tapi bagaimana ing munggu Allah, iku Allah piyambak yang tahu. Bapak Ibu tak simpulke ngeten. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah iku mboten delok agawene jasad. Agawe sing yang terjadi pada jasmani, ndak. Jasmani bagaimana, api elek, maksiat taat, Allah tidak melihat dari sisi itu. Walakin Allah yanduru fi qulubikum. Tetapi Allah itu melihat bagaimana af'al, perilakunya ruh ini bagaimana Pak? Perilakunya hati jenengan kali kula bagaimana? Itu Allah memandang. Sebab ada kalanya perkara api yang munggu menungso jasad iki iso uga roh pandangan Allah juga api. Kalih nomor loro ada kalanya mungguh menungso awon iso uga luwih-luwih mungguh Gusti Allah juga awon. Yang ketiga ada kalanya pandangan manusia itu jelek tapi pandangan Allah itu bagus. Ada kalanya juga pandangan manusia itu jelek atau baik tapi pandangan Allah itu jelek. Terus cirine ya nopo ngeten. Nek laku jasad sampai iku nyocoki syariat berarti pandangan hablum minanas iku mesti api. Pemberiku ada hukum dua, larangan dan perintah. Mana larangan harus kita tinggalkan, mana perintah itu kita jalankan. Terus keadaan hati panjenengan duduk di mana? Di takholikah atau di tajalli? Bila mana dikatakan pandangan Allah api, hati panjenengan harus duduk di tajalli. Inilah yang dimaksud sallu kama ra'aitumu usolli. Dalam satu makalah, if'alu asyari'ata ma'al haqiqati ila ma'rifatillah. Manakala hatimu pengen bisa makrifat Allah, laku syariat dadi hakikat nuju makrifat dateng Gusti Allah. Syariat sisteme wis genah, hakikat sisteme roh wis genah, syariat sisteme jasad wis genah. Inilah keseimbangan di antara dua hal yang banyak manusia mengatakan manakala syariat kepeduk hakikat mesti
gelut utawa kontradiksi, tapi iki iso dadi keseimbangan. Artinya bisa duduk bersama dengan catatan hakikatnya, syariatnya menjadi hakikat baru sah keteplik. Bapak Ibu hadirin, jadi Allah itu mementingkan atau mendahulukan pandangan Allah terlebih dahulu. Ning ati sampean iki lakune piye? Bener jasad api, belum tentu roh iki api. Contoh kula salat, tapi berhubung tauhid saya masih di la ilaha illallah, apapun yang terjadi, hati kula pasti teringat selain Allah. Selain Allah nggak bisa tembus nang Allah, nggak bisa. Jol makrifat nang Allah mboten saged. Berarti terus pundi? Wajib hukumnya kita itu meningkatkan tauhid kita dari la ilaha illallah ke huwa ke anta ke ana. Inilah dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Berarti Rasulullah siapapun pasti jelaskan tentang kedudukan ayat ini, Pak. Kedudukan ayat ini, ayat yang tingkat tauhidnya paling tinggi, yaitu makrifat pada Allah. Maka kula nek ditakoki bagaimana al-halat, bagaimana Siti Jenar, saya katakan benar. Ingat, bukan anak al-haq la fi jubati ilallah. Al-halak makhluk yang berkata, bukan. Itu yang berkata adalah hidup di dalam diri al-halat. Begitu. Cuman kita berhubung tauhidnya mentok di huwa, mesti menuduh makhluk yang berkata. Begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesi pertama terkait masalah tauhid niki ya toh. Jadi judul niki adalah golongan taat jebule masuk neraka. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mukhlason. Kula samangkin badhe tanglet masalah dipil. Pikir menika kula athaken eling lajeng syarat eling menika utawi syarat dikir menika kedah ma'rifat riyen. Biasae tiyang dikir niku dilaksanaken mami ucapan lisan maos kalimah thayyibah. Lajeng kula badhe tanglet aslinipun dikir menika bagaimana? Niku ingkang pertama. Nomor kali masalah niku waliullah utawi kekasih Allah. Kekasih Allah menika nggih menika tiyang ingkang dipun sayangi dening Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah taala menika tiyang ingkang menapa tiyang ingkang ngertos keadaanipun Allah utawi ma'rifat dumateng Allah napa mboten. Iku ingkang nomor kalih. Semanten si nomor kalih mang napa? Nomor kalih menika kekasih Allah napa? Kekasih Allah nggih menika
tiang marifat dumateng Allah Subhanahu wa taala napa tiang ngamini kekasih Allah niku ingkang kula tanggaken. Sampun lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang makna daripada zikir aslinya bagaimana. Yang kedua kekasih Allah. Az-zikru iku bahasa Quran, bahasa Arab, Pak. Secara lugat Indonesia adalah ingat. Lugat bahasa secara Jawa eling. Iku bukan arti, Pak niku. Ingat, eling menurut saya bukan arti. Itu pindah bahasa. Lah, secara istilah makna sak temene dzikir iku apa, Pak? Tergantung secara syariat atau secara hakikat. Nek secara syariat ingat iku tempatnya di akal. Makanya ada muncullah dalil akli sebagai rujukan ibadatul jawareh, anggota jasad iki. Apa sebabnya babi anjing iku kok haram? Bahasa syariat dulu menjawab itu tidak baik menurut kesehatan dari sisi medis. Lebih ke dalam karena ada mudorot di dalamnya itu, sehingga sampai dikatakan menjadi najis mughaladah. Tapi secara hakikat, mengapa apa yang disebut zikir ingat? Ingat itu letaknya di hati, Pak. Kalau letaknya di hati, maka subjeknya itu tidak selain Allah, artinya pasti pada Allah. Kalau boleh saya katakan, ingatnya hati, sadarnya hati yang disebut iman, percaya bahwasanya semua apa yang terjadi itu yang berkehendak mulai sampai yang berafal selesai itu hanyalah Allah. Hati sadar dan menyadari dengan rasa, dengan iman bahwasanya semua apapun, kondisi apapun, makhluk apapun yang berperan itu adalah Allah. Niku zikir makna yang sebenarnya. Bukan salah kita mengucapkan zikir di lisan jahri, la ilaha illallah. Bukan salah, benar sudah. Cuman pertanyaannya, hati ini sadar enggak? Ada sambung langsung nang hidup dat sing tak maksud niku mboten. Di situ kan dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Jenengan akan bisa ada sambung rasa terhadap Allah al-haq manakala hati itu betul-betul membawa adzikru bisiril asr. Nek mboten saged. Dzikir khafi mboten saged, dzikir siri mboten saged, dzikir kolbi apa maneh? Kecuali hanya dzikir sirul asror sing tanpa nyebut niki le iman iku lenggah teng mriku baru saged. Itulah sak temene sejatine dzikir. Hati sadar dan menyadari dengan rasa, dengan iman bahwasanya semua apapun, kondisi apapun yang berperan semata-mata adalah Allah. Gak buruk, gak baik.
Apakah perkara yang kita anggap buruk pandangan manusia, jelek pandangan manusia, bagus pandangan manusia, di situ hanyalah Allah yang berperan sebagai subjek, sebagai fa'il. Itu adalah aku mangluba, aku hidup, itu tadi. Itulah namanya zikir. Makanya mengapa di tauhid itu sampai terakhir fana dzikri ada di situ. Jenengan sudah tidak mengakui kalau jenengan itu yang berzikir, tidak mengakui jenengan ingkang suluk, ingkang uzlah, enggak. Semuanya itu aku Allah yang berperan atas segala-galanya. Nah, yang mengucap itu bukan hati atau ruh, itu bukan hidup. Makanya kapan ada jadwal sing rada ekstrim ngoten. Apa? Kita kan biasanya nuk tahalli. Bagaimana kita duduk di tajalli? Iku maknanya belajar kuwi dadi Gusti Allah. Piye? Gak seru tambahan ngeten iki. Durung waktune. Engkau sampai nanti. Loh, kita menetapkan keakuan Allah dalam arti ruh itu duduk di tajalli sama dengan iku wau sebetulnya. Cuman lebih ekstrim mulai. Wis gak usah disisihno ae. Belajarlah Anda untuk likok bertemu Allah. Wis ngoten mawon, mengki cek paham-paham dhewe. Bon, dadi zikir yang dimaksud hakikati kalau waune ngajeng. Tapi kalau saya jawab zikir secara syariat, ya kula kedah ngucap la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiki munggah tauhid huwa, dikatakan zikir iku zikir siri hu Allah. Zikir sing gak ketok wong iku sik ketok wong sik krana wong ngoten. Wis ning ati Allah, Allah. Zikir siri ada yang mengatakan kolbi, ada yang mengatakan khofi, monggo terserah jenengan. Ikut disebut zikir. Oke, miturut kelas huwa. Tapi miturut kelas anta, beto malih sak temene sing den maksud zikir adalah panjenengan kalih kula niki sudah tidak berucap, baik lisan maupun hati. Ruh yang bekerja, ruh yang berjalan lewat su'arul basiroh sampai ke hakul basiroh, sampai fana'u dzikri, baru la ilaha illa ana tamriku fana'u dzikri. Pun sing nomor kali terkait kekasih Allah kula niku mboten krungu. Nomor kali menika badhe kula tanggeraken inggih menika ciri-ciri niku waliullah utawi tandane waliullah nomor tunggal. Nomor kali tandane wong ngoten. Napa? Tandane wong. Tandane waliullah niku. Oh waliullah. Dan ciri-ciri atau tandane waliullah. Nggih, tandane waliullah. Nomor kali kula badhe tanglet di antara kita menika saged to ngarani tiyang niku utawi tiyang aniku wali niku saged napa mboten? Ngoten nggih. Mboten. Nggih, pun sekarang min alamatil auliya ilah ning Quran sampun disebutake. Ala inna auliya ilah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah para kekasih Allah itu punya tanda. Apa tandanya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Khaufun. Saged kula gosok nggih. La khaufun alaihim
walahum zanun. Ini apa tulisannya? Khauf. Beliau tidak ada rasa takut. Meneh anakku sing dimaem durung wonten, Pak. Meneh aku ditagih wancine nyaur utang, Pak. Saiki belum ada. Besok itu waktunya bla bla bla, sekarang belum ada. Ngapunten. La khaufun, beliau itu tidak ada rasa wedi. Walahum yahzan, khawatir, enggak ada. Kekhawatiran, rasa susah, gelisah, apapun tidak ada dalam hati beliau. Ini tanda-tanda ning Quran, Pak. Bukan termasuk tanda-tanda kalau bicara di luar Al-Quran. Pertama aku bicara tentang di Al-Quran. Di situ tidak ada tanda-tanda wali itu tahu sebelum hal itu terjadi. Enggak. Di Quran tidak menyebutkan sama sekali. Kalimatnya cuman khauf, yahzan. Rasa takut, khawatir, sedih, enggak ada. Ini enggak ada. Pertanyaannya, mengapa dia tidak ada rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih? Karena beliau sibuk hatinya melihat Allah, karena yakin semuanya yang membikin apapun enak gak enak, susah senang, sempit jembar, sugih melarat, apa maneh? Wis mau macam-macam, iku Allah. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah niku membahas tentang arikh nafsaka. Ringanno, enjoykanlah tentang tadbir, tentang merasa ngatur-ngatur. Sebab apa? Setiap masalah iku ono sing ngatur dhewe. Ngaten. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau ini hatinya selalu memandang Allahnya yang punya hak ngatur segala-galanya, sehingga beliau tidak ada muncul rasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Takut engkau dibenci masyarakat, enggak. Takut dicaci, enggak, sudah, karena dia sudah tahu dan yakin, tidak sekedar tahu tetapi juga yakin hakul basyirah, yang berperan hanyalah Allah. Memang Pak, di dunia umum tengah masyarakat kadang-kadang kita menghukumi seseorang sebagai wali karena tanda satu, dia tahu tentang isi hati kita. Kita sudah menuduh iku waline Allah. Umumnya lah ngaten nggih. Upamane sampean mertamu durung sampak ngomong, apa permasalahan sampean wis dijawab. Dan atau beliau itu mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada jenengan. Kuwi kena tak elingno, terserah. Nek saiki awakmu metu teko omahku mulih, tengah dalan sepedamu ditabrak wong, sik ning kene sik, entenno kira-kira setengah jam. Jadi hukum takdir itu Allah kasih tahu. Akhirnya jenengan gak percaya, mulai langsung delalah memang ditabrak sepeda motor. Baru sampean terasa, ya Allah, mbah yai, mbah wali lah ngaten nggih. Bapak Ibu nyun sewu, kita dihadapkan dua makom, Pak. Ya. Pertama makom muhadharah. Makom dunya saisine niki.
Kita bisa melihat tembok, melihat apa. Ini mukhadoroh. Ya. Lah orang yang tidak tahu tentang makom mukhadoroh, meripate wong kuwi mau keadaan wuto. Berarti dia tidak tahu makom mukhadoroh. Jenengan boten wuto, iki makom mukhadoroh nih. Tahu. Wis. Kedua adalah makom mukasyafah, Pak. Makom di mana kebuka ghaib makhluk. Nah iki kasare makhluk, niki ghaib makhluk mukasyafai. Di dalam kasyafnya makhluk, Pak, di situ ada alam malakut. Alam di mana jenengan iki dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Ya. Malakut. Maneh alam malakut Jabarut. Di mana jenengan bisa bertemu dengan iblis, jin, wis macam-macam begebluk dan lain sebagainya yang sifatnya negatif. Ketika kita dimasukkan ke alam lahut, alam di mana kita ditemukan Allah, para kekasih Allah, para nabi, para wis macam-macam ya, para rasul Allah, itulah alam ahadiyah menuju ahad. Nyuwun sewu. Iki di dunia mukasyafah. Hal ini disebut ilmu karomah atau ilmu hikmah. Bisa panjenengan tempuh tanpa kita masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Bisa. Di dalam alam mukasyafah itu, Pak, nyun sewu, itu akan terjadi, jenengan ini akan diberikan tahu Allah tentang kekajengan, kekarepan, kehendak orang lain. Ngerti sak jerone atine wong kuwi. Bahkan jenengan dimentokno Allah untuk bisa tahu apa yang akan terjadi. Lho iki lho sik makhluk. Sik kelebu makhluk. Yang ketiga adalah makom musyahadah. Ini makom keakhatan Allah, makom di mana kebuka ghaib Allah terhadap jenengan, ruh itu. Lah, tujuan kami, mohon maaf, rutinan membahas tentang ilmu untuk menuju musyahadah. Apabila nanti ketika sampan kholwat iki kok yo diterno atau diampirno makom mukasyafah, anggap po iku bonus, tapi bukan itu tujuan kita. Estu. Tapi apa semuanya akan mengalami seperti itu? Enggak. Semuanya tergantung yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri waline Allah, kekasih Allah, ada dua. Itu tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kekasih Allah, waline Allah itu tidak harus dia itu membawa ilmu hikmah atau ilmu karomah. Itu Pak, ambek keterangan di syariat sampean lebono keterangan di syariat mboten kaya ngeten. Apa? Nek wong iku mang wis di karomah, ya, sing diunggulno lak karomah. Wis dianggep iku wali. Pasti itu, Pak. Itu pengertian kita di dunia umum. Pada umumnya memang ngoten. Tapi pada khususnya aslinya tidak seperti itu. Beliau teguh hatinya selalu mengamalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ruhnya, hatinya selalu tawajuh, selalu menghadap, selalu syuhud, selalu makrifat datang Allah. Jadi mboten sempat delok alam mukasyafah. Artinya gak sempat
Ngopeni perkara sing menurut beliau itu gak penting. Sing paling penting beliau itu mung nyembah nang Gusti Allah. Tinggal pertanyaannya, kekasih Allah itu ada dua. Satu yang dibawain ahli kasyaf, mesti kasyaf maknawi. Ada yang tidak dibawai Allah bonus kasyaf, dia hanya dimusyahadah kemawon. Ada yang seperti itu. Sehingga nek ditakoki tentang dunia kasyaf, dunia muhadharah, wis mboten ngefek nang beliaunya. Selanjutnya, apakah boleh orang itu mengatakan seseorang itu wali? Enggak boleh. Masalah orang yang mengatakan belum jadi wali. Ngaten ta? Belum jadi wali, mboten saged, Pak. Nek jari ini lho ya. Nek ngomong jari sinten sing gak oleh? Wong jari iku badi-badi BE. Iya BE, enggak BE. Seperti itu. Katanya si A ngonten iku wali. Ya gak apa-apa. Tapi jari iku gak iso, Pak. 100% iku bener gak iso. Contoh ini. Sampai tak ceritani. Dek wingi kula niki ngaji mulutan nek nggone Jombang, desa Mojo apa? Mojo Ngapit. Mojo Ngapit, Kecamatan Peterongan. Sampeyan tak kandhani. Ning mriku niku wonten jamaah wong wedok sing etes. Etes niku dalam arti kula ngaji disenggak. Wonten senggakan ngene lho. Tambah enak tambahan disenggaki. Paham disenggaki ya kan? Nah, jadi cara ngaji perlu tambah semangat, ngoten lho, disenggaki. Hadi terus. Jenengan iki ngertine kan jarine. Lah ngoten nggih. Jari kula, lah ngoten nggih. Sing asline weruh kan kula ambek orang yang ada di situ, lah ngoten nggih. Walaupun bener jari kula, monggo jenengan iku kebenaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ing monggo jenengan karena jari sapa nek Allah innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jari Kanjeng Nabi, mudun tabi'in ulama warasatul anbiya. Ning kuno beliau jari Quran. Lah wis bener sih nggih. Pun bener. Tapi kebenaran itu dalam diri kita yang masih jari itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sapa sing iso mempertanggungjawab? Mboten saged. Mestinya kita harus mencari yang asalnya dasare jari, biar gak jadi jari bagaimana? Yuk kita harus pergi ke rumah, ke tempat yang aslinya tadi. Allah itu nama jari, Tuhan kita Allah nama jari. Ya buktekno Allah yang mana? Kalau ngeten iki boleh kelingan dawuh Mbah Khozin, Pak, wekdal wonten Ringin Agung, Pondok Ringin Agung. Ringin Agung itu Pondok Kediri, Kepung. Kula takok, kula niki jane cara murid ngono ya apa ya? Kemalan takok nek gak paham. Makanya kula suweneng jamaah gak paham takok iso seneng. Makanya kula buka mari ngaji tanya jawab. Kula dhisik nate takok iku dipisui, Pak. Misuwe niku boten 3 huruf tok, 5 huruf. Ngerti 5 huruf? Dimulai D, diakhiri K. Karena kula takok tentang wujudnya Allah. Akhirnya dengan bahasa sederhana, Ger, Allahmu itu gak podo sampai Allahku. Gak bingung gak kira-kira, Pak? Allahku itu gak podo sampai Allah Mbah Khozin.
Padahal bendino ya sholat bareng, gelek sholat bareng kok gak podo, ngucapi ya podo Allah. Kok jawabe beliau Allah mungger gak podo ambek Allahku. Nek Allah terus yang kedua Allahmu iku wakeh, tambah bingung maneh kula. Padahal Quran kul huwallahu ahad. Kok iso ngomong nang aku wakeh ku piye? Ternyata itu ada sisi manfaat bagi saya untuk mencari, menggali bagaimana ternyata Pak Allah ku wakeh itu rupa dunya brono. Kadang rupa ilmu, kadang rupa anak, rupa bojo, rupa apa wae ngono. Lah, kok gak podo? Allahku iku ahad. Berarti tauhidnya sudah sampai la ilaha illa ana beliau. Baru mudeng suwe-suwe. Loh, di sini, Pak. Sehingga jujur mawon apa yang kubahas mulai awal sampai kapanpun itu muaranya, itu endingnya, itu maksud tujuannya kita untuk menuju datang musyahadah. Bila mana di situ kok ditekani kasaf, anggapan iku bonus. Ingat kita ketika tahu cerita Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi iku kan rawuning Sidratul Muntaha toh Pak, ketemu Allah. Tapi sebelumnya beliau diperjalankan Allah di alam mukasyafah, ketemu malaikat, ketemu para nabi, ketemu para rasul, bahkan ketemu iblis, jin dan lain sebagainya, ketemu surga, ketemu neraka. Iki makhluk kabeh iki wis. Iki bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah liqo datang Allah, bertemu datang Allah. Wis. Selajengipun, mengapa kita tidak boleh mengatakan itu wali kalau kita belum jadi wali? Nyun sewu, Pak. Apa ya lumrah orang buta mengatakan bahwasanya si agak buta? Sakit? Mboten sakit. Kita menganggap si A itu nggak buta kalau kita tidak buta. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan si A gak buta? Lah wong kita buta, mboten saged. Harus kebutaan itu dihilangkan dulu, baru bisa mengatakan si A tidak buta. Pun paham nggih? Iki ada kaitannya dengan kebutaan hati kita pada Allah. Barang siapa yang mengatakan selain Allah itu wujud, itu berarti kita buta terhadap Allah. Barang siapa hatinya yang mengatakan selain Allah itu Adam, maka disitulah tanda kalau mata hati kita tidak buta. Mengatakan, melihat, beriman dan seterusnya. Betul boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Gus Mukhlason yang saya banggakan dan saya muliakan. Saya minta sedikit penjelasan tentang tadi Gus Mukhlason menyinggung tentang Allah yang tidak melihat laku syariat, artinya Allah hanya melihat laku ruh ya. Padahal Rasulullah diutus ke dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu membentuk akhlakul yang karimah, yang bersifat syariat. Untuk pertanyaan yang kedua tentang jadab. Apakah seorang yang telah jadab itu dalam hatinya itu juga merasa bahwa dirinya itu jadab? Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tahapan tauhid itu berbagai macam tingkatan.
Tadi sing ada tingkatan Allah, illallah, illa huwa, illa anta, illa ana. Tadi saya katakan memang Allah itu tidak melihat status fisik, tapi Allah melihat status hati. Itu artinya bahwasanya ada perkara yang penting, ada juga perkara yang lebih penting di atas penting. Maksudnya adalah gini, Pak. Kita memandang dari kacamata mana? Kalau kita memandang dari kacamata syariat, ya otomatis Allah memandang kita dari akhlak istimaiyah, akhlak tata krama ing mungguh ibadatul jawareh jasad iki. Tapi kacamata hakikat mengatakan tidak. Allah hanya memandang bagaimana kondisi hatimu, apakah hatimu menghadap makrifat pada Allah, suhud pada Allah, ataukah suhud selain Allah. Wis. Dua kacamata yang tidak sama. Dua kacamata yang tidak sama. Terus bagaimana menseimbangkan dua kacamata ini sehingga tidak saling menyalahkan? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, aku tidak akan diutus ke dunia ini, kata Rasul, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Yang pada saat itu kita itu akhlaknya istimaiyah saja. Yang pada saat itu kita mengikuti hanya syariatnya Rasulullah saja. Tetapi kita belum mengerti, belum mengikuti hukum hakikat Rasulullah, belum mengikuti, belum ada yang namanya akhlak ilahiyah. Tadi akhlak istimaiyah, sekarang akhlak ilahiyah. Apa akhlak ilahiyah? Akhlak etika tata krama ruh pada Allah. Ini yang sering kita sebut sebagai hablum minallah. Akhlak istimaiyah ini yang sering kita sebut sebagai hablum minannas. Tapi kita memahami hablum minallah dengan hablum minannas, pandangan syariat beda. Nek hablum minannas urusan selain menyembah. Lah ngoten nggih. Kaya umpama saya ambek tetangga. Jaga apa hablum minannasi? Apa hablum minannasi? Hubungan yang langsung dengan manusia. Kalau hablum minallah hubungan langsung pada Allah, contoh sholat, contoh zakat, puasa, haji. Lah niku toh. Tapi kalau kita melihat kacamata hakikat, hablum minallah itu urusan ruh pada Allah. Hablum minannas urusan jasad terhadap sesama manusia. Tetangga satu, si A si B podo Islami, Pak. Ketika saat maghrib tiba, si A gak nang musola, si B nang musola, bahkan si A iku mang gitaran. Apik enggak dadine? Gak sinkron. Lah ngoten nggih. Gak sinkron. Nyun sewu, mungkin dibuka dalam surat Al-Imran ayat 31 terkait ngikuti Rasulullah yang bagaimana. Kalau boleh saya katakan, kita sebagai umat tidak hanya mengikuti di jalur syariatnya saja, karena sistem syariat itu kanggo membentuk akhlak istimaiyah jasad, tapi juga kita harus mengikuti jalur Rasulullah dari sisi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat. Ini yang sistem hakikat ini untuk membentuk etika ruh langsung pada Allah. Sebab di dalam Islam ada syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Dan manusia
kita umat Islam itu di samping ada jasmani juga ada rohani, gak jasmani aja. Di situ Pak. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau kau mau mengikuti aku, yuhibbukumullah, yuhib bakal mencintai sapa Allah Gusti Allah. Cintamu akan diterima oleh Allah sebab cintamu terhadap selain Allah sudah kau lepaskan. Kau lepaskan. Ngaji tentang tasawuf iki nek ditelan mentah di dalam tauhid Allah ambe huwa mboten cetha wae. Mboten sinkron. Kecuali kita sudah sadar diri untuk masuk di tauhid illa anta baru bisa menerima. Jadi jawaban Allah iku melihat status jero iku pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Nek pandangan syariat gak sama dengan pandangan hakikat. Ahli syariat dengan ahli tahqiq iku gak sama mandangi. Contoh. Wong syariat nek mandang teng kula sing ngaji ku kula makhluk. Ngoten nggih? Oke, syariat iki mandangi sebabnya memakai lewat ainul basariyah, meripat dohir, wujudi menungso kok. Akhirnya nafsu mlebu nang sifat basiroh, nang akal ngomong, kal kandanono, roh iku mau nek sing ngaji ku mukhlason. Akhirnya diomong nang ati jret jenengan yakin sing ngaji makhluk. Lah ngoten nggih? Sing berperan kula makhluk. Oke. Niki kita sing golongan ahli syariah, sing tauhid kita masih ada di ilallah dengan ilahua. Coba bagaimana sampai dekan terhadap orang yang tauhidnya illa anta bahkan sampai ana. Boten mungkin mengatakan dan yakin yang menyampaikan itu seongkok makhluk. Karena beliau itu melihat hidupnya. Sudah tidak mengatakan mukhlason itu punya hak hidup, boten. Karena wujud zahir mukhlason iki bagi beliau itu sudah fana. Akhirnya yang nyata bagi beliau hanyalah Allah. Bukti nih napa ngene. Apa iso mukhlason iki ngoceh tanpa ada Allah dalam diriku? Hidup itu kita sakit. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kulon, yang memiliki dan yang menguasai itu hanyalah Allah. Akhirnya dijawab tauhid la ilaha illa anta di tahapan su'arul basirah ngeten. Aku iso gerak sebab digerakno Allah. Lah ngoten nggih. Aku gerak iki iso gerak sebab digerakkan Allah. Allah sing diiyen ning awakku. Allah kan wis dawuh wal awwal wal akhiru wadh dhahiru wal batin al hatim. Allah juga dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki tauhid kita di la ilaha illa anta di pintu pertama su'arul basirah. Sudah ada rasa di dalam hati, yakin olehnya saya bergerak, olehnya saya ngaji sebab dijekni Gusti Allah. Olehnya saya rukuk sujud lungguh karena diperjalankan Allah. Iki nek wis tauhid itu mriku. Tapi iki sik kurang bener karena masih melibatkan saya, melibatkan makhluk. Aku sing digerakno, Allah sing gerakno. Telu sifate sing kanggo gerakno. Berarti ini belum dikatakan ahad, belum dikatakan esa, belum. Niki makrifat sampean kali kula
di tingkatan tauhid la ilaha illa anta, di pintu pertama syu'arul basiro. Motivasi kula lanjutkan sampai ke ainul bahkan hakul basiro, baru di situ akan menempati ahad. Kul katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun tunggal esa. Nek tunggal iku gak ana liyane, nek siji ana loro, loro ana telu, nek tunggal mboten enten liyane lainnya gitu loh ya. Pertanyaan ini memang apa? Sama supi gitu loh. Jadab, tiang jadab ikut dos pundi, neten Pak. Oh nyadari nek ning mana ikut jadab mboten saged Pak. Dia kefanaan loh. Kantun ningali jadabe wonten alam jabarut opo alam lahut kari ngoten. Nek alam jabarut mohon maaf nggak saged awak dewi iku mang jadab nang sesuatu sing dijadabi. Nek alam lahut iku jenengan tersibukkan hati sampean proses ahadiyah menuju ke ahad, ngaku-ngaku mboten saged Pak. Mboten saged. Kados tiang tilem niku lho Pak. Ngerti tiang tilem? Ngertos tiang tilem? Ngerti awake? Mboten ngerti. Aku mangsarungan apa sualan apa udo mujur nandi mboten ngertos. Mboten ngertos. Itu rasa gambaran jadab sehingga apa yang akwal yang muncul pada dirinya nggak terasa. Mboten terasa, mboten ngerti. Mungkin iku bisa jenengan alami tatkala jenengan tidur. Tidur kaya apa tidur iku? Sampe nak bermimpi ya kadang ya. Kadang bermimpi, kadang mboten. Nek bermimpi jelas teng mriku sampean gak mungkin ngomong aku iki ngimpi, mboten mungkin. Sampean teng mriku kok ya diuber-uber guguk, dicokot, mesti melayu ya men. Jare wong-wong nek turune mlungker, mlayune gak iso banter. Suka niku. Kan kadang turu ngimpi mlayu ngetipel, lak ngoten Pak nggih. Gak iso banter, jarene turune melungker. Jarene tapi ketika di dalam alam mimpi jenengan gak mungkin iki mimpi. Kecuali jenengan sadar baru bisa ngomong iku mimpi. Jadi alam majdubun, alam jadab iku alam di mana baik akal maupun hati jenengan dilalaikan dengan urusan dunya. Plah lali wis. Kok yo ngakoni dheweke jadab mboten saged. Mboten saged. Sampun kefanaan. Termasuk dirinya. Ingat Pak ya, rantene nafsu yang paling halus adalah diri Pak, diri. Nek hasud, riya, takabur, napa mawon mudah niku. Sing paling ngawangel iku diri, keakuan hamba yang muncul dirinya iki le. Cara rantene nafsu sing paling alus kados mau ngaku eling nek dheweke iku jadab. Dheweke ngaku nek dheweke wali. Lah iki aku makanya saya katakan ning gone hikam mungkin pasal utuh makalah 15 sampai 24 Pak ya. Iku Syekh Ibnu Athaillah dawuh, bagaimana mungkin son awakmu ning Mojokerto iku ditaleni, dirantik, iso tutuk Gresik gak iso. Isoke awakmu sampai ke Gresik, rantene kudu dilepas langkung rumiyin terlebih dahulu dilepas baru saged ke Gresik.
Bagaimana mungkin rohmu itu bisa sampai pada Allah? Lah wong rohmu itu diikat atau ditaleni atau dirantai oleh nafsu yang paling halus yang berupa pengakuan atas diri hamba. Mboten saged, Pak. Nggih, dados jawabanipun mboten wonten tiyang majedubun. Majedub jadab iku kelakuane wong jenenge majedub ya, nggak pernah teng mriku ngaku-ngaku atau bahkan eling kalau dereke jadab. Nggih. Aja lagi.